Halo teman-teman, keracunan yang paling enak itu apa sih? Keracunan mainan kali ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang masih keracunan sama Kid Station. Jadi ada beberapa lagi yang selain kemarin Batmobile dari Jada Toys, terus Pokemon, si Charmander, dan Yolo Park Optimus Prime. Ternyata belum puas nih belanjanya, jadi kita nambah lagi deh. Nah, ini ada beberapa lagi, ada 2 lagi tepatnya. Kita langsung lihat aja ya, ini paketnya baru datang teman-teman. Kita langsung lihat aja yuk, unboxing aja ya. Ya, agak lumayan berantakan ternyata dalamnya teman-teman. Tapi harusnya sih nggak apa-apa ya, soalnya pakai bubble wrap. Nah, ini yang pertama teman-teman, ada Chun-Li dari Jada Toys Street Fighter series ya teman-teman ya. Wow, mantap. Nah, ini saya sebenarnya juga awalnya gara-gara keliling-keliling di toko offline-nya atau di salah satu mall ya, di toko Kid Station-nya, lagi lihat-lihat ternyata kok ada Jada Toys Street Fighter gitu ya, dan keren sih. Jadi penasaran, ya udah deh, di online saya beli aja deh. Kurang lebih seperti ini bentuknya ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas ini dulu ya teman-teman ya. Di video ini kita akan bahas Jada Toys Chun-Li dulu, tapi kita lihat juga paket berikutnya atau isi berikutnya yang ada di dalam paket. Nah, ini dikasih bubble wrap, tapi bubble wrapnya cuma asal ini aja ya, nggak dikasih isolasi atau gimana nih, kok berantakan tumben. Yang kemarin padahal oke. Nah, ini yang berikutnya, sorry, ini kita pinggirin dulu deh kardusnya. Oke, yang berikutnya ada Yolo Park Transformers teman-teman, masih lanjutan dari si Optimus kemarin sudah beli Optimusnya, bikin penasaran. Kayaknya nggak enak kalau beli jagoannya aja, tapi sekalian aja deh beli villainnya, jadi nanti bisa kita pose-posein mereka lagi berantem ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih seru ya. Nah, seperti ini kurang lebih boxnya. Ini masih disegel semua ya teman-teman ya, masih tersegel semua, masih baru ya, masih baru dikirim, belum sempat saya apa-apain juga. Oke, kurang lebih ini sih. Kalau untuk Transformers Course kita skip dulu ya, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Yang kali ini kita mau fokusin adalah si Chun-Li teman-teman, generasi tahun 80-an, 90-an. Siapa sih yang nggak kenal sama Street Fighter teman-teman? Angkat tangan, terutama yang fansnya Street Fighter ya, Street Fighter 2 terutama ya. Nah, saya sendiri sebenarnya mulai kenal Street Fighter itu ya dari Street Fighter 2 kalau nggak salah ya, yang di Nintendo waktu itu, main di rumah temen. Keren banget itu, game fighting yang ya keren lah waktu itu buat zaman waktu kita masih kecil, itu sekitar tahun 90 awal ya kalau nggak salah ya. Iya, sekitar tahun 90-an lah, 90-an waktu kita masih SD kali. Itu kayaknya seru banget main ke rumah temen, main Street Fighter gitu ya, ngadu-ngadu jurus-jurus dan lain-lain. Itu aja udah seneng banget kayaknya bisa main Street Fighter. Nah, saya mulai kenal Street Fighter dari situ. Meskipun sebenarnya nggak terlalu ngikutin lagi ya seri-seri Street Fighter selanjutnya, cuma kalau dari game-gamenya biasanya saya mainnya dari yang di PS itu, Marvel vs Capcom. Nah, jadi masih kenal-kenal lah sama karakternya Street Fighter, sama nonton anime juga sih beberapa, kayak Street Fighter 2V ya, sama animated movies-nya juga ada kalau nggak salah Street Fighter itu dulu. Nah, tapi yang baru-baru memang saya udah nggak terlalu ngikutin sih. Tapi sebenarnya kalau ini masih base-nya dari Street Fighter 2 ya. Jadi harusnya sih masih bisa keep up.
Mudah-mudahan ya. Tapi kalau ada informasi yang salah atau kurang tepat, mohon dibetulin aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini Street Fighter Chun-Li, kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, Street Fighter Chun-Li ini adalah dari Jade Toys teman-teman. Jadi Jade Toys ini baru-baru ini, atau sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Kalau di luar negeri ini kayaknya udah sekitar 1 tahunan dia keluarnya. Chun-Li ini termasuk yang batch pertama teman-teman. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya udah batch keempat atau wave keempat bilangnya dia ya. Yang pertama itu adanya si Chun-Li, si Ryu, sama Fei Long teman-teman. Terus yang kedua itu si Ken sama siapa lagi ya? Saya lupa sih. Pokoknya sekarang udah ada si Bison, si Dalsim, si Vega, si Sagat juga ada, sampai Blanka juga ada katanya kalau di luar negerinya tuh. Jadi menarik banget sih untuk diikutin ya. Tapi ya saya mau coba-coba mulai dari Chun-Li-nya dulu, karena kalau beli Ken itu atau Ryu kayaknya nggak enak kalau beli satu aja ya. Jadi harus beli dua-duanya teman-teman. Harus apa sih artinya Ryu tanpa Ken atau sebaliknya gitu ya. Di Street Fighter itu Ken, Ryu ya, sama Chun-Li sih bertiga ya kayaknya yang paling prominent karakternya. Cuma yang bisa kita testing dulu, mungkin saya mau coba testing beli dulu. Nah ini adalah si Chun-Li, karena nggak harus dipasang-pasangin ya teman-teman. Kayaknya bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini buat box packagingnya. Manis banget ya teman-teman. Ini saya suka banget dari pertama saya lihat dia di toko Kit Stationnya ya. Di displaynya saya udah suka banget sama model displaynya dari Jade Toys ini ya teman-teman. Membangkitkan kenangan lama nih. Kita lihat nih ada apa nih, live gauge-nya ya teman-teman ya. Kanan kiri player 1, player 2, terus KO, terus ada angka-angka nih 34200 nih. Pokoknya udah mirip-mirip sama game Street Fighter jadul yang membangkitkan kenangan lama. Terus ada si Chun-Li nih, muka si Chun-Li di sini ya. Ini juga sama nih waktu kita player select nih, Chun-Li-nya kayak gini. Terus ada logonya Street Fighter 2 Ultra, The Final Challengers. Nah ini terus ada tulisan Chun-Li-nya, warning dan seterusnya. Di sini ada logonya Jade Toys ya teman-teman ya. 13+. Nah, jadi sebenarnya ini mainan untuk remaja juga, bukan buat anak-anak ya, teman-teman. Nah, di sini ada apa sih, kayak tombol-tombol ya, sama apa ya, buat 2 player gitu ya tombol-tombolnya ya. Jadi kayak lagi di arcade itu main Street Fighter gitu ya, mau lagi fighting. Di dalamnya kita sudah bisa lihat nih, karena dia pakai apa? Boxnya display terbuka gitu ya. Plastiknya terbuka. Nah, kita bisa lihat Chun-Li-nya ini seperti apa dan dapat aksesorisnya apa aja gitu ya. Jadi ya makin menarik aja gitu. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu ya. Nah ini di bawahnya ada logo Jada, terus ya keterangan lainnya ya, Capcom. Ini juga apa ya, resmi ya, bukan KW-KW. Jadi license, karena si Jada itu katanya selain bikin figur mobil-mobilan, sekarang dia tuh dapat license dari Capcom katanya. Jadi dia mulai bikin tuh, selain Street Fighter lininya, saya kalau lihat di YouTube-nya tuh dia mulai bikin yang apa sih, Rockman gitu ya. Ya mulai menarik lah. Intinya banyak yang perlu di-anticipate. Meskipun sebenarnya si Jada ini awalnya kan terkenal karena dia jago bikin mainan mobil-mobilan ya teman-teman ya. Tapi dia bisa bikin lini mainan action figure manusia ya, karakter game gitu, atau karakter apa ya game lah ya kalau dari Capcom itu, dengan cukup menarik sih kalau saya bilang. Dan kayaknya artikulasinya juga oke kalau lihat modelnya ya. Kita lihat aja nanti ya. Di sampingnya kurang lebih ada seperti ini teman-teman, karakternya. Nah ini, nah di sebelah sininya ada karakter lagi nih teman-teman. Nah di belakangnya ada gambar lagi nih, si Chun-Li posenya lagi mau berantem, action figurnya ya, ilustrasi dari action figurnya. Terus ini logonya Street Fighter Ultra, Street Fighter 2 Ultra. Terus nah ini ada namanya Chun-Li sama benderanya nih. Selain gambar si Chun-Li tadi, ini ada gambar yang cukup menarik nih. Jadi kayak kalau kita main game itu player selectnya nongol semua nih karakter di dalam gamenya nih teman-teman. Menarik ya, kurang lebih seperti ini sih kalau untuk box kemasannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka aja ya teman-teman ya. Ini masih segel,
di atas dan di bawahnya masih segel. Kita langsung buka aja ya. Ya teman-teman, kurang lebih seperti ini saat kita sudah unboxing si Chun-Li ini. Kita dapet satu Chun-Li-nya, terus ada tangannya nih teman-teman, aksesorisnya tangan model yang kebuka gitu. By default dia ada tangan mengepal, terus ada stand base nih teman-teman, dapat stand base, terus dapet ya ini buat ininya ya, standnya ya. Terus ini dapat efek teman-teman. Sebenarnya efek kayak buat dia tendangan yang tendangan yang cepat itu loh. Saya lupa nama jurusnya apa sih. Cuma ya itulah ya, kurang lebih ya tendangan ikoniknya Chun-Li lah. Nanti kita coba posein. Kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman ya. Sama selain itu kita juga dapat kayak semacam diorama nih teman-teman. Di belakangnya ini kita turunin dulu ya Chun-Li-nya. Nah, dapat kayak dioramanya nih di belakang. Bukan diorama sih, background gitu ya. Background kayak lagi kalau di game gitu ya. Backgroundnya kayak gini nih di waktu kita lagi berantem. Jadi makin bikin membangkitkan kenangan lama gitu ya. Seru aja sih. Oke, kita langsung lihat aja yuk. Kita langsung bongkar aja ya. Kurang lebih seperti ini kalau kita sudah bongkar. Yang pertama kita dapet head sculpt teman-teman, dapet head sculptnya Chun-Li ya. Nah ini dia ekspresinya lagi marah atau lagi kayak mau berantem gitu ya teman-teman ya. Cukup keren. Dan ya tapi ya ini rambutnya ini yang agak khawatir. Ini bahannya kayak plastik lentur dan copot apa enggak ya. Tapi mudah-mudahan aman sih harusnya ya. Ini juga cepolannya ini juga plastik lentur juga teman-teman, kayak karet ya. Nah ini nggak tahu sih over time ini dia akan deteriorate apa enggak gitu paint jobnya. Mudah-mudahan juga enggak ya, mudah-mudahan tahan lama. Tapi secara ekspresi saya suka sih buat Chun-Li-nya ini yang lagi mau berantem teman-teman. Ini oke loh head sculpt-nya. Dan mulutnya juga ini bukan mulut gambaran ya, ini bener-bener dia celak gitu ya, bahasa Sundanya itu celak ya, kayak rada masuk ke dalam gitu. Jadi oke, tuh ada ininya memang efek mulut gitu ya. Ya keren sih dia, efek mulutnya lagi dibuka, lagi teriak gitu ya. Ya mantap sih, ini head sculpt-nya saya suka banget, oke banget. Terus ada tangan teman-teman, ada dua tangan ya, tangan yang lagi kayak gini posisinya teman-teman ya, buat ngeluarin jurus atau lagi meditasi kali. Ya, nah ini yang cukup keren juga, jadi efek tendangan ikoniknya si Chun-Li nanti ya, kita bisa pasang nanti di ujung kakinya dia saat lagi nendang. Nah ini nanti stand base-nya lebih kayak gini nih teman-teman ya, bisa kita pasangin nanti di Chun-Li-nya. Wow, mantap ya. Oke, kita kesampingkan dulu aksesorisnya. Nah ini yang utamanya sekarang teman-teman. Wow, si Chun-Li Street Fighter 2 Ultra. Mantap ya teman-teman ya, saya suka banget sih sama figurnya ini. Ini sebenarnya banyak yang keren sih. Kita mulai dari mana ya? Dari ukuran dulu kali ya teman-teman ya. Ukuran sendiri seperti biasa kita pakai penggaris yang 30 cm. Kita ukur tingginya itu sekitar 15 cm lah ya teman-teman. Jadi dari kaki sampai kepala tingginya itu sekitar 15 cm teman-teman. Jadi dibilang besar juga enggak, tapi dibilang kecil banget juga enggak sih. Cukup oke lah, masih oke lah. Nah lalu kita lihat dari mana dulu ya. Ini keren banget sih, saya suka banget. Teman-teman gimana lihatnya? Akurat nggak sama di gamenya, terutama Street Fighter 2 Ultra ya teman-teman ya. Nah kita lihat dari kepala dulu ya. Kepalanya mirip sama yang tadi, head sculpt yang bawaannya. Ini cepolannya cuma nempel aja, nggak bisa bergerak ya, jadi begini aja nempel. Terus ya dia bahannya dari kayak plastik lentur gitu ya teman-teman ya, nempel aja cepolan, kayaknya diorama atau gimana ya, nggak bisa dicabut.
saya nggak berani nyebutnya, takut ada yang patah. Kurang lebih seperti ini. Terus ini rambutnya yang agak bikin saya khawatir juga. Ini bahannya agak beda sama kepalanya nih. Kepalanya kan plastik keras ya. Ini bahannya, rambutnya plastik lentur nih, poninya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan bertahan lama ya. Plastik-plastik kayak gini takutnya ngelotok atau gimana ya nanti paint jobnya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, lalu ada mukanya, ekspresi mukanya ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak jelek sih kayaknya ya. Cuma saya lebih suka ekspresi dia saat yang lagi mau berantem ini sih teman-teman. Nggak tahu gimana, lebih keren aja sih kayaknya kalau yang lagi mau berantem ya. Yang lagi diem sebenarnya nggak jelek sih harusnya ya, cuma saya lebih suka yang ini aja. Mungkin saya akan lebih banyak pasang yang ini teman-teman. Turun sedikit ke bawah. Nah, ini ada bajunya dia ini juga menarik juga loh teman-teman. Ini kalau kita zoom lagi ya, kita deketin, dia itu ada teksturnya teman-teman. Jadi nggak datar gitu ya, nggak sama rata atau nggak flat, tapi kayak ada teksturnya gitu loh teman-teman. Kayak ada tekstur apa ya, kain baju lah gitu kali ya. Nah, keren juga sih. Nah, secara apalagi ada ininya lagi gitu ya, ada kayak pattern lagi nih, kuning-kuning khas Chun-Li kalau di game ya. Jadi nggak cuma biru doang flat, tapi ada patternnya lagi sih, mirip seperti di game teman-teman. Sampai ke tangannya sini ya. Lalu turun lagi ke bawah. Nah, ini ada putih-putih. Terus ada lanjut lagi nih ke sini nih, skirtnya ya, bawahannya ya. Nah, ini bahannya dari plastik lentur teman-teman. Tapi plastik lenturnya tetap dikasih tekstur juga nih, mirip sama yang di atas, jadinya dia nggak berhenti nih teksturnya. Mantep ya teman-teman ya, mantap. Depannya juga sama, dikasih tekstur. Ini plastik lentur, ada bahan, ada efek-efek kayak kain gitu ya teman-teman ya, dikasih efek-efek kayak kain sama dia. Dan itu lanjut juga ke dalamnya sini teman-teman ya. Menarik ya teman-teman ya, keren sih, saya suka banget sih. Jadi lihat apa ya, banyak detail sih di dalam figur ini teman-teman ya. Lalu di tangannya ini ada ininya ya, apa nih namanya, braceletnya kali ya atau gelangnya gitu ya. Nah, gelangnya ini mirip sama di game, tapi dia nggak tajam ya, jadi santai aja sih gitu, nggak tajam, aman sih harusnya ya. Dan ini bisa diputar-putar teman-teman, dan bahkan kayaknya bisa dicopot juga sih nanti kalau kita sudah copotin tangannya ini ya. Ini ada tangannya dia. Nah, ini bisa dinaik turunin, bisa dicopot juga sih harusnya ya teman-teman. Terus kita ke bawah lagi ada apanya nih ya, pahanya, bagian pahanya dia warnanya kayak coklat kemerahan gitu ya, coklat kemerahan khas Chun-Li juga sih di game ya, kayak gini. Dan apa ya, pahanya agak lumayan gede gitu khas Chun-Li di game. Terus ada sepatunya ada detail tali-talinya gini, sepatu boot tapi ada tali-talinya gini ya teman-teman ya. Gimana, menarik ya. Terus di bawahnya ada ya ada brandingnya lah, branding buat si Jada Toys teman-teman ya. Untuk artikulasi, sekarang kita langsung bahas artikulasi aja ya teman-teman ya. Ini artikulasinya di kepala, kita mulai dari kepala. Asik banget, kepalanya naik turun nggak ada masalah. Buat miring kanan, miring kiri juga nggak ada masalah teman-teman. Bisa muter 360, ini karena ball joint ya teman-teman ya, jadi oke aja, nggak ada masalah. Di tangannya, tangannya kita bisa 360 juga, karena di sini nggak terlalu ada hambatan ya teman-teman. Oke jadinya. Cuma saya kalau lihat dari review yang ada di luar negeri gitu ya, kalau versinya si Ken sama si Ryu di sini ada butterfly jointnya nih teman-teman. Jadi bahunya tuh bisa ke depan ke belakang. Nah, kalau Chun-Li ini nggak ada butterfly jointnya. Jadi ya agak terbatas mungkin di bagian shoulder. Tapi karena shouldernya ini apa ya, istilahnya nggak ada hambatan, jadi harusnya sih tetap oke sih untuk di pose-pose ini ya teman-teman ya. Nanti kita lihat aja ya.
Terus untuk gerakan ke atasnya ini masih agak keset karena masih baru, masih agak seret. Nah, kurang lebih bisa segini ya, hampir 90 tapi belum sampai 90 sih gitu. Tapi ya cukup oke lah. Nah, diginiin. Ya bisa 90 sih sebenarnya teman-teman ya kalau kita putar. Oke juga. Nah, cukup oke ya. Kurang lebih seperti itu untuk gerakan naik turunnya tangannya, sendi putar. Lalu di sini ada sendi putar lagi nih teman-teman. Sendi putarnya, oh mantap. Ini keren teman-teman. Jadi sendi putarnya itu di bicepnya itu dia biasa kalau apa ya, kalau figur-figur yang pada umumnya yang sejauh ini saya sering bahas, dia itu putus di sini teman-teman. Tapi ini dia dibikin baju, tapi sendi putarnya itu ada di balik bajunya. Wow, mantap, jadi keren sih. Jada Toys bikinnya tuh ya teman-teman, bisa lihat ya. Jadi bajunya ini nggak bergerak, yang bergerak itu tangannya di dalam bajunya. Mantap sih, keren. Mantap ya. Jadi ini keren sih, ini keren. Saya suka banget sih sama bagian sininya. Jada Toys bikinnya keren banget sih. Jadi bukan ininya yang bergerak teman-teman. Ininya jadi tetap, nah seperti apa ya, patternnya itu tetap gitu ya, nggak ikut bergerak pas kita putar tuh, pas tangannya lagi diputar. Mantap ya, keren ya. Lalu di elbow-nya atau di sikunya ini ada join lagi. Joinnya, nah ini masih agak keset ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Nah, ini bisa dalam teman-teman. Ada join, nah tuh double join ya teman-teman ya. Jadi bisa dalam sih untuk elbow-nya atau untuk sikunya ya teman-teman ya. Terus untuk pergelangan tangan bisa diputar ya, ada join lagi, ini bisa diputar 360, aman sih. Tapi atas bawah kayaknya nggak bisa, jadi muter gini aja sih ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih begitu sih. Untuk tangan satunya juga mirip ya. Oke, lalu kita lanjut ke torsonya. Nah ini torsonya di atas, putarannya mantep banget teman-teman, mantep banget putarannya. Putarannya mantep banget. Dia bisa 360 tanpa hambatan teman-teman. Gila, mantep banget. Mantap ya. Jadi di dadanya, dekat dada sama diafragmanya ini, wow, mantap banget ya. Terus ada lagi di bagian pinggang nih teman-teman, perut sama pinggang tuh dia bisa ini lagi. Wih, ini sih mantap teman-teman. Artikulasi di badannya keren sih, gokil. Jadi posenya tuh, bisa sampai nunduk begini, bahkan naiknya juga bisa begini. Oke, mantap. Belum beres lihat artikulasi sampai kaki aja saya udah seneng banget sih ngelihat figur ini. Gila, worth it banget sih. Oke, nah sekarang untuk kakinya ya teman-teman ya. Tadi tangan sama badan sama kepala udah, sekarang kakinya. Nah di kakinya ini pahanya, waduh, pangkal pahanya mantep banget. Jadi kalau mau tendangan Chun-Li yang muter-muter ini bisa banget teman-teman. mantep banget. Terus untuk ke depan kira-kira seberapa ya kuatnya dia? Oke, ke depan juga bisa segini. Gila, mantep. Ke depan, ke belakang. Nah ini dia agak kehalangan sama ininya ya teman-teman ya, sama skirtnya atau bawahannya ya. Ke belakang bisa begini, cukup lentur sih teman-teman ya. Terus di pahanya ada sendi putar lagi, jadi bisa muter-muter. Terus di lututnya bisa sampai segini ya teman-teman ya. Lututnya bisa sampai segini. Kita coba lagi. Bisa lagi teman-teman. Nah lututnya dia bisa lagi. Kurang lebih bisa kayak gini. Mantap, cukup dalam ya lututnya. Mantap. Cuma ya mungkin di sini agak kayak ada efek kebelah aja sih. Tapi ya udahlah, kita senang juga sih dapat figur yang bisa artikulasi sehebat ini. Nah terus di kakinya ada artikulasi lagi. Nah kaki bawahnya, pergelangan kakinya, nah ada bisa sampai sini ya teman-teman ya. Keren. Bisa muter kah? Oh nggak bisa muter. Jadi hanya bisa begini aja sih, bisa sampai sini ya. Oh bisa teman-teman, bisa diputar loh tuh, bisa diputar.
Ya, bisa diputar. Oke, mantap. Ya, bisa begini, bisa diputar juga. Ya, oke, teman-teman. Jadi untuk artikulasi juara sih kayaknya figur Jada Street Fighter ini. Ini yang agak kurang di sini aja, nggak ada butterfly joint sih. Tapi ya saya jadi mulai penasaran untuk beli si Ken atau si Ryu ya. Mungkin setelah ini ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk figur si Jada Toys Street Fighter Chun-Li ini teman-teman. Jadi kalau saya boleh izin menyimpulkan figur ini, overall saya suka banget teman-teman sama figur ini. Nomor satu adalah tampilannya teman-teman. Tampilannya saya suka banget. Jadi apa ya, secara tekstur bajunya gitu ya, keren banget sih. Jadi dia nggak flat. Jadi Jada tuh bikinnya dengan sepenuh hati nih kayak ini kalau saya bilang. Jadi tampilan apa ya, tampilan dari bajunya, celananya, sepatunya ini asik banget sih untuk dilihat. Dan head sculpt-nya juga dia bikinnya cukup serius, meskipun bisa diimprove lagi menurut saya gitu. Tapi ya yang dikasih dua ini cukup oke sih. Saya lebih suka balik lagi yang ini ya teman-teman ya. Head sculpt-nya mungkin akan lebih banyak pakai yang ini. Dan poin plus berikutnya adalah tidak lain dan tidak bukan artikulasinya teman-teman. Saya udah nggak sabar untuk pose-posein. Artikulasinya cukup juara menurut saya. Cukup asik ya kayaknya untuk di pose-posein. Ya oke sih. Jadi overall saya puas banget sama Jada Toys Street Fighter ini, dan mungkin mempertimbangkan akan beli si Ken dan Ryu-nya juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dibeli langsung akan saya review juga buat teman-teman. Gimana kalau dari teman-teman secara penglihatan mungkin ada yang lebih teliti atau lebih picky dari saya, boleh ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini. Thank you, sehat selalu dan sukses selalu teman-teman. Bye-bye.